Di mana, Pak? Oh ya, itu kan tertutup. Ada apa ya, dindingnya ya. Itu boleh. Ya, bahkan buang air kecil itu kalau laki-laki bisa berdiri kalau di tempat tertutup. Misalnya di WC yang tertutup atau di WC-WC bandara itu kan ada batas-batas kita tuh, Pak. Sekat-sekatnya. Itu boleh berdiri. Tapi kalau enggak boleh berdiri. Duduk. Makanya kalau di kamar mandi di rumah kita boleh kita menghadap kiblat, boleh membelakang kiblat. Kan ada kloset kita kebetulan sudah terima duduk itu membelakang kiblat. Itu boleh saja. Karena kita tidak di tempat terbuka. Yang dilarang itu menghadap kiblat, membelakang kiblat itu kalau di tempat terbuka, berdiri di tempat terbuka. Tapi kalau sudah tempat tertutup, tidak apa-apa, seperti mana boleh berdiri. Ya. Kecuali kalau tidak ada batas antara kita dan orang lain itu tidak boleh. Tapi di bandara itu kan sudah ada pembatas, Pak. Minimal kloset itu kloset yang sudah didesain untuk kita terkurung separuh badan kita, ya, sehingga aurat kita tidak terlihat oleh orang. Itu dibolehkan. Ya. Walaupun dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi itu kalau buang air itu duduk, ya, buang air kecilnya duduk dengan meletakkan lutut kanan di lantai dan mendirikan lutut kiri. Gitu. Nabi itu kalau buang air kecil begitu, Pak. Yang laki-laki begitu. Jadi lutut kanannya di bawah, lutut kirinya diberdirikan. Nah, tapi ini tergantung kondisi. Ini supaya full keluarnya, Pak, begitu. Sebab kalau berdiri itu, mohon maaf Bapak Ibu, itu keluarnya tidak full. Kami yang bertua lebih senang proses itu duduk ketimbang menjangkau karena kaki putih. Ya, iya. Ya, enggak apa-apa. Yang boleh. Boleh kalau saya duduk tuh boleh saja. Enggak ada masalah. Yang penting ini kan proses istinjaknya bersih. Kan yang pokok itu istinjaknya nanti. Ya. Kalau soal format kloset itu terserah, ya, apa kita saja, kondisi kita saja. Itu tidak ada masalah. Ya. Ya, kalau dilarang pasti bermasalah. Kalau dilarang, yang namanya larangan pasti bermasalah. Dosa. Oh, soal dosa berat atau ringan itu lain soal. Yang penting berdosa. Ya. Tidak ada larangan yang tidak konsekuensinya dosa. Tidak ada tuh, Pak. Ya. Walaupun ada, ya, sebagian larang itu yang dipahami dalam bentuk makruh. Ya. Dia dibenci saja, tapi tidak berdosa. Seperti kata Nabi, ya, siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, maka janganlah dia datang ke masjid. Ya, Pak. Ya. Falyaq'ud fi baitihi, duduk saja di rumah, kata Nabi. Jangan ke masjid. Itu hadis sahih itu, Pak. Siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, jangan ke masjid, duduk di rumah. Nah, jangan ke masjid itu maksudnya, ya, kalau pai ka masaji kok ita pasoi makan yang aroma tu jari yang copatai, gosok gigi itu. Jangan dibawa aroma tu yang tak sedap tu ke masjid, itu maksudnya. Gosok. Atau Bapak Ibu jauhi dulu makan yang itu, nanti pulang dari masjid, nah, makanlah. Jangan mau ke masjid kita jangan makan jari yang lu makan patai lu, Pak. Nah, itu. Nah, itu dipahami makruh, Pak, larangan itu. Tidak dipahami berdosa, artinya kalau orang makan jari yang dosa jangan masjid, tidak. Cuman Nabi membenci perkara yang begitu. Ya, ya, memang tidak selalu ya larangan itu diartikan itu dosa, tapi setiap larangan itu pasti ada persoalan di situ. Kalau tidak mungkin dilarang tuh, Pak. Pasti ada masalah. Ya, pasti ada mudarat. Kenapa dilarang? Nah, itulah kenapa kita dilarang tadi buang air. Ya, kalau dalam buang air di sungai tadi bukan dilarang lagi, Pak. Kata Nabi, tempat yang dilaknat. Al-Mala'in namanya, tempat yang dilaknat oleh Allah untuk buang air. Bukan sungainya yang dilaknat, kita yang menjadikan itu jadi WC itu yang dilaknat. Gitu. Saking pentingnya kita menjaga lingkungan. Gitu. Jadi kita ini harus berakhlak dengan lingkungan, Bapak Ibu. Cobalah bayangkan, Pak, orang mandi di bawah, awak buang air di atas itu kan tidak berakhlak awak namo, Pak. Tidak. Orang gosok gigi di bawah bagaimana?
Ya, awak lama saya jatuh Pak. Habis orang sedang mencabunya, nampuknya antam kepala orang begitu Pak. Ya, itu. Kan tidak ada akhlak kita namanya. Itu. Ya, itu. Jadi begitu Pak. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan? Tidak, kita lanjut ya. Tidak 5 menit lagi. Hadis dari Abi Qatadah, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. La yamassanna ahadukum zakarahu biyamini wa huwa yabul. Wa la yatamassah minal khala' biyamini. Wa la yatanaffas fil ina. Jadi ada 3 nih yang dilarang oleh Nabi. Janganlah salah seorang kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika sedang buang air. Jadi memang kita tidak dengan tangan kanan disentuh. Dan jangan pula kamu ya bersuci atau dari apa kita beristinja ya menggunakan tangan kanan. Nah, dia tidak boleh itu Pak. Ya, kalau awak laki-laki kan sama capek sesuk kidai Pak ya. Ya, jangan pakai tangan kanan. Dan jangan kamu meniup air ketika minum. Nah, ini 3 larangan Nabi ini Pak. Ya. Jangan memegang dengan tangan kanan ketika baul, buang air kecil. Jangan bersuci dengan tangan kanan, ya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Jangan meniup minuman ketika minum. Jadi ibu kalau minum itu tidak boleh, ya sambil minum mangok aja, sambil minum bernafas juga. Kalau minum tahan nafas itu, minum saja. Kalau mau bernafas lepaskan gelasnya baru bernafas. Habis itu minum lagi, tahan nafasnya minum. Mau bernafas lagi lepaskan gelasnya, itu aturannya. Jangan ya bernafas dalam gelas. Kata Nabi begitu. Dilarang. Ini memang ya kalau orang-orang seperti Adik Armando tidak percaya kalau Bapak Ibu ya. Nyadanya syariat tidak perlu ini. Ya. Atau orang-orang stres tuh. Ya, tidak perlu didengar orang seperti itu. Konsekuensi kita Islam ada syariat. Itu konsekuensi kita Islam. Kalau tidak mau syariat jangan Islam, sudah keluar saja. Ya. Tidak apa-apa. Tapi begitu kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, apa konsekuensi syahadat? Salat, puasa, zakat, haji, haram, perintah, larangan, itu konsekuensi syahadat, Pak. Kalau ada orang bersyahadat tidak menerima syariat, itu mana ceritanya tuh, Pak? Ini bagian dari syariat. Jangan minum meniup air. Itu kan syariat. Syariat itu artinya jalan yang dicontohkan Nabi, itu syariat artinya. Syariat itu jalan. Jadi syariat itu artinya bagaimana Nabi hidup. Itu syariat. Kita contoh, kita ikuti. Nah, contoh dari Nabi begitu. Aturan dari Nabi begitu. Ya. Kalau kita mau minum, jangan tiup gelas itu. Bahkan dalam hadis lain, tidak boleh kita yanfukhu at-ta'am al-har. Dalam hadis Nabi, jangan meniup makanan yang panas. Kau makan nasi angin Pak, wah tagage makan Pak. Tidak boleh. Untuk anak-anak Pak. Ya, makanan misalnya angin itu diambuin untuk anak itu tidak boleh. Nabi larang, itu namanya syariat. Syariat itu jalan hidup Nabi. Yang kita kata Allah fattabi'uni, bersungguh-sungguhlah mengikuti beliau. Kalau engkau bersungguh-sungguh mengikuti beliau Muhammad, yuhibbukumullah, Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosamu. Itu tujuan kita mengikuti syariat itu. Untuk apa kita mengikuti syariat? Jalan hidup Nabi, Allah mencintai kita, Allah mengampuni dosa kita. Kan hanya itu yang kita inginkan, Pak. Bagaimana Allah mencintai kita dengan ibadah ini, bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, jalannya Pak, ikuti saja syariat. Jalan hidup Nabi, itu syariat namanya. Nah, syariat Nabi begitu. Kalau buang air kecil, jangan pegang dengan kanan. Kalau istinja, jangan kanan. Kalau minum, jangan tiup gelas. Itu syariat namanya. Udah patuhi sajalah. Kan tidak susah tuh, Pak. Apa pula susahnya? Kecuali tidak pakai tangan kanan. Kecuali tidak ada tangan kirinya, Pak. Putih tangan kirinya, pakailah kanan leh. Tapi kiri yang ada, pegang dengan kirinya. Nah, nanti istinja dengan kirinya. Begitu. Ya kadang ini tidak diajarkan bagi anak-anak kita, mereka tidak penting aja Pak. Yang jadi mereka kadang istinja pun tidak Pak. Ya. Padahal kata Nabi, iya, pakai tisu boleh Pak Ji.
pakai tisu, pakai batu, pakai daun, boleh. Selama masih ada aturannya, kalau tisunya 3 kali, kalau daunnya 3 helai, kalau batunya 3 buah. Selama benda-benda yang dibenarkan untuk bersuci, boleh. Ya. Kalau pakai batu, batu itu 3 sisi. Jangan ciik batu itu saya digesekkan, Pak. Ya. Sisi 2, sisi 3, baru buang batunya tu, Pak. Nah, kalau enggak ciik batunya, ciik 2, 3. Memang diatur, Pak. Kalau pakai daun macam tu pula, Pak. Ya, 1 daunnya 2, 3 daun, 3 helai daunnya, Pak. Tapi pastikan bersihnya. Jangan ikut setelah dia bayi daun kan yang leleh lah balik. Itu. Daun itu pakai daun yang jangan dihormati, aturannya lagi itu. Jangan pakai daun pucuk ubi, itu dimakan. Jangan pakai daun daun kacang apa. Kan sayur-sayur tu, Pak, bayam, lidi. Tapi jangan pakai jelatang lah. Jadi itu syariat namanya itu, aturan Allah, aturan Nabi, ikuti sajalah. Ya. Kalau mau kita Islamnya secara total tuh. Kan kita disuruh Islam tu kafah, udkhulu fis silmi kafah. Lalu kita milih-milih, Pak, aku nak ketujuh jawab, aku dah sesuai, aku dah cocok dah, tak bisa begitu, Pak. Konsekuensi kita Islam tu patuh sama syariat. Syariat tu apa? Ya itulah jalan hidup Nabi yang harus kita ikuti. Nah, jadi tapi kita ni kadang-kadang adalah capek-capek saya, Pak, dari dulu. Sehingga kadang istinja kau pakai kadan je dah, Pak. Kadang lah gaik-gaik tu itu je, Pak. Itu. Lama je kadan gitu. Kalau mengambil air pakai kanan tak apa-apa. Tapi jangan dengan kanan itu ditarik kan, dipegang, enggak boleh. Ya, itu aturan Nabi begitu. Ya. Lalu Nabi melarang, laqad nahana, Nabi melarang an-nastaqbilal qibla bi ghaid, menghadap kiblat ketika buang air, ya, kecil atau besar. Ya, wa an-nastanjiya bil yamin, istinja dengan kanan. Wa an-nastanjiya bi akala min salasi ahjar, beristinja kurang dengan 3 batu atau beristinja dengan tulang. Nah, ini. Jadi dilarang Nabi, 1 menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Ya, dia dalam hadis ini disebut nastadbiruha. Ya, membelakangi. Ini tidak boleh, Pak. Tapi kalau WC di rumah boleh. Ini Bapak Ibu ya. Jangan dibongkar WC di rumah tu. Kok bongkar WC, Pak? Menghadap kiblat WC yang tak apa-apa. Dulu di musala kita dibongkar WC-nya, Pak. Ya tak? Mesti ingat Bapak Ibu tak? WC musala yang pertama dibikin tu kan dulu menghadap kiblat, entah belakang kiblat lah. Dibongkar dulu, Pak. Kalau di tempat tertutup tak apa-apa. Yang tak boleh menghadap dan membelakang kiblat tu kalau di tempat terbuka. Kalau tempat tertutup boleh menghadap kiblat, boleh membelakang kiblat, boleh berdiri. Jadi Bapak Ibu di kamar mandi di rumah tu boleh sambil tagak aja. Boleh. Karena tak kelihatan sama orang, yang diboleh tu orang melihat kita tu tak boleh. Makanya di tempat terbuka tadi dibentengi di dinding sama orang berdiri di belakang kita. Supaya tak terlihat oleh orang. Boleh. Kan tembok itu pakaian itu. Tembok bapak ibu itu pakaian tu mah. Kan tujuan pakaian apa? Menutupi diri kita. Tembok sudah menutupi kita tu. Boleh. Bahkan bapak ibu boleh berwuduk tidak berpakaian itu. Habis mandi langsung je wuduk, tak usah pakai pakaian, pakai busana tu. Wuduk aja. Boleh. Ya. Ada juga kan sebagian orang, Pak, pakai baju minim saya wuduk. Tak sah wuduk lah, tak nutup aurat. Tak ada syarat sah wuduk tu nutup aurat. Menutup aurat tu syarat sah salat. Syarat sah salat tu salah satunya menutup aurat. Kalau berwuduk syarat salat. Syarat wuduk tak ada menutup aurat. Boleh telanjang wuduk. Cuman kurang adab saja. Karena tu bagian ibadah juga tu harusnya ada adab. Walaupun menutup aurat besar minimal. Tapi kalau pun tak menutup aurat boleh. Misalnya habis mandi, tak apa-apa, wuduk aja langsung. Bahkan Bapak Ibu sepakat para ulama, kalau mandi junub kan tak mesti berwuduk lagi, langsung aja salat. Bapak Ibu habis mandi junub misalnya,
Langsung aja pergi ke masjid, solat subuh. Tak perlu duduk lagi. Tadi kan pas mandi kan pasti kemaluannya terpegang. Tak apa-apa. Kata Nabi, ada sahabat bertanya, bagaimana kalau saya memegang kemaluan saya? Kata Nabi, innaha bid'atun minka. Dia kan bagian tubuhmu seperti hidung dan telinga. Tak apa-apa. Boleh. Jadi memegang atau menyentuh kemaluan itu tak batal wuduknya. Walaupun ada hadis lain juga yang sahabat bertanya, kata Nabi, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang megang kemaluannya berwuduk. Ya. Yang tadi kata Nabi, tidak wuduk. Yang satu wuduk kata Nabi. Ini dua beda hadis apa? Yang satu Nabi tidak batal kata Nabi. Lanjut. Yang satu wuduk kata Nabi, batal. Kenapa begitu Pak? Karena Nabi beda kondisi orang kok Pak. Yang kasus pertama itu orang tua, orang lah pensiun Pak. Yang kedua kau nak bujang Pak. Kalau nak bujang tak bisa ulang. Kalau lah tua-tua kau lah banyak keringanan. Jadi kalau yang pensiun habis wuduk megang kemaluan, tak apa-apa lanjut salat. Tapi kalau nak bujang-bujang Pak, ya mudah-mudah tanggung. Wah itu tak bisa Pak. Ya, harus mudah-mudah Pak Denny, kau harus ulang wuduk kau Pak kalau kau. Ya, mudah-mudah ambo, kau harus ulang wuduk kau Pak. Ya, tapi mudah-mudah Pak Uwo, mudah-mudah Pak Zal. Kau lah boleh Pak, nak batal wuduknya lah. Lanjut saja. Karena kondisi dah beda Pak. Itu kenapa ibu-ibu kan dibolehkan nanti kalau ibu baca di surah surah An-Nur ya, ayat yang ke-60. Wal qawaid allati minan nisa ya la yarjuna nikahan fala junaha alaihinna ayyadna siyabahunna. Ya, perempuan-perempuan yang sudah tidak ingin menikah lagi, maksudnya sudah menopause dia dan tidak ingin menikah lagi, ya kalau mati suami tidak ada hasrat ke laki-laki. Maka kata Nabi, boleh mereka membuka pakaiannya di depan umum. Kata Allah itu. Boleh. Boleh membuka pakaian di depan umum. Ibu yang lah pensiun, tidak usah berjilbab. Tidak usah berjilbab, pakai rok mini. Iya, gaya rambut tabarraj. Kalau dia, ya. Tapi boleh Pak. Boleh. Ibu-ibu yang sudah pensiun boleh. Pergi ke pasar pakai rok mini, pakai tapi itu kan karena bukan kebutuhan lagi sebetulnya. Tadi dia tidak butuh laki-laki itu Pak. Mungkin dia berarti sehatnya tuh Pak. Itu tak bisa, yang begitu tak bisa Pak. Ini yang sudah menopause kan tak sehat lagi namanya tuh Pak. Tak produktif dan tidak butuh laki-laki. Jadi ibu-ibu yang sudah 60 ya, yang sudah 55 misalnya, itu sudah boleh Pak. Aturan sudah longgar Pak. Yang unik itu dawak kadang tak begitu Pak. Ketika lah tua Pak, tu tak berjilbab, lah putih rambut kau berjilbab lah leh. Malu awak. Yang berjilbab tu yang muda-muda yang sege-sege kau yang lapuk-lapuk gaya tu bukan berjilbab le tu. Buka salah leh. Ya. Buka salah lah, tak masalah lah. Justru mencari ini orang takut Pak. Ya tu. Bati ibu pakai rok mini yang pensiun yang umur 60 tu pakai rok mini pakailah. Mencari bati lisui tu takut orang ikut tu mah. Tapi kok fresh ibu ke baru Pak, wajahnya, bentuknya, fisiknya segar tu tak boleh. Tu namanya tabarruj. Memang ada batas tadi Pak. Ya, tidak boleh dia menjadi dirinya tabarut. Kalau dia masih fresh, kan ada ibu-ibu ni Pak 65 masih terawat dengan baik Pak. Tak boleh itu masih tabarut namanya. Ikut yang tak leh Pak. Tak leh. Justru mencari ini orang lama indah Pak. Ya kan? Ayat itu buka salah leh. Itu aturannya begitu. Boleh Pak. Tapi kok yang masih muda-muda, yang masih bakilik, bahkan ke masjid pun dilarang Pak. Makanya salat lebih baik di rumah itu salah satunya wanita cantik. Ada ibu-ibu cantik sekali misalnya tu. Saya tengok masuk ke masjid panjang cari apa-apa. Kata, ibu yang cantik tu di rumah. Menggaduh orang kemari tu. Tapi kalau lah keripui gigi lah tangga.
Itu mengasih di rumah lah, kemari lah. Gitu, Pak. Jadi memang tidak sama aturannya tuh Pak. Makanya yang tadi kasus aurat tadi berbeda tuh. Tidak boleh memegang, tidak batal wudhu dan ini tidak batal. Tapi intinya begitulah. Jangan Bapak Ibu usahakan saja kalau terlupa Pak. Ya, selama kita sadar, pakai tangan kiri, istinja dengan tangan kiri, ya pegang dengan tangan kiri. Ya. Begitu aturannya. Ada banyak lagi hadis-hadis tentang adab-adab buang air ini, tapi segitulah dulu. Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dapat manfaat. Tolong Bapak Ibu yang punya anak-anak tolong dikasih tahu karena anak-anak kita ya banyak yang tidak mengetahui perkara-perkara seperti ini. Terutama kalau buang air kecil dia jangan di tempat-tempat di mana orang duduk teduh. Pergilah ke kamar mandi, Pak. Pergilah ke kamar ketik. Gitu. Ya. Aku beberapa waktu yang lalu Pak makan sate di simpang Kelumpang tu apa namanya Pak, kan kan di simpang tu kan ada halte apa tu Pak, halte Trans Padang nak. Lama saja mah dari hati tu Pak, lama saja Pak. Dia tak ada malu seketik alam. Awak ada malu mencalinya Pak. Itu karena tak diajar tu Pak. Masya-Allah tu. Jadi waktu banyak orang banyak sampai orang ramai di situ. Lama saja dari halte tu Pak. Belakang kurang ke halte ke samping tonggak halte tu. Sudahlah di halte sampai orang duduk tagak sampai umum sampai terbuka lah di podium lah. Ibaratlah kira-kira laknat Allah untuknya untuk ibu tu. Ya nauzubillah lah itu ya. Jadi perlu hal-hal begini kita sampaikan ke anak-anak kita supaya mereka selamat. Begitulah dulu Pak Ibu, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak. Oh, harusnya ya. Soalnya di Jepang itu udah boleh tahu kan anak itu Karakter. Kita itulah kelemahan pendidikan kita sekarang kan gitu, Pak. Harus menjadi. Karena pendidikan kita sekarang jadi industri. Harus bekerja di sini menghasilkan uang. Makanya akhlak enggak ada di Pak ya. Itulah. Ganti menteri pendidikan kalau Pak. Kok menteri pendidikan bisnismen. Itu makanya yang dipikirnya